Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Minggu Tunas Muda GBI Kebayoran. Sudah 3 minggu kita nggak berjumpa secara fisik, tapi puji Tuhan kita punya wadah ini untuk tetap sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Hari ini yang bertugas timnya ada aku, Kak Feni, terus ada siapa? Baik. Waduh. Hari ini kita punya kabar baru nih, ada buku baru untuk kita semua. Teman-teman nanti bisa download atau mungkin sudah download. Judul buku kita Menjadi Saksi Kristus, dan hari ini tentunya kita pelajaran pertama. Kita mau mengawali dengan berdoa. Kak Ika pimpin doa ya. Oke, mari teman-teman, kita akan berdoa dulu ya menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu dan juga setiap pimpinan Tuhan dalam keluarga kami yang terus menjaga kami untuk tetap sehat dalam kondisi yang baik, dan kami boleh bersekutu bersama di dalam sekolah minggu online. Tuhan, kami menyerahkan setiap kerinduan kami untuk bersekutu bersama ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah saat ini Tuhan juga akan membuka hati pikiran kami untuk kami boleh belajar bersama-sama tentang pembelajaran yang baru untuk menjadi saksi Kristus sesuai dengan judul tema kita di triwulan yang kedua ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semuanya untuk kami boleh mengerti dan memahami setiap pembelajaran. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita akan belajar dari satu ayat saja di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sambil nanti Kak Dodi baca, boleh kita sama-sama mulai menghafal ya, karena cuma satu ayat. Ya Kak. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita udah pernah dengar ayat ini, tapi kita coba pikir lagi deh, kapan sih ayat ini diucapkan? Siapa sih yang ngomong ini? Kakak tahu nggak settingan ayat ini? Sekali adalah ucapannya Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, Kak Feni. Iya. Kalau kita mau belajar di Lukas 24 ayat Yesus saatnya akan kembali ke Bapa. Jadi kita ingat lagi, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, sudah bertemu orang-orang, dan saatnya kembali kepada Bapa. Tapi Kak Dodi, kira-kira pesan utamanya ayat ini apa? Ya, teman-teman, kalau dilihat pesan utamanya, ini pesan utamanya adalah memberi pesan kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir gitu ya, karena tulis tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini janji nih. Ini kalau tadi Kak bilang Yesus yang mengatakan ini berarti ini janji, karena dibilang kamu akan menerima kuasa gitu. Jadi poin beratnya adalah kamu akan menerima kuasa Roh Kudus yang turun ke atas kamu itu. Jadi ada janji ya yang pertama, terus sesudah janji bagian kedua kita lihat ya, apa tuh Kak? Ternyata tidak hanya cuma janji Kak Feni, tapi di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini ternyata juga ada tugas untuk kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, yaitu dan kamu akan menjadi saksiku, tugasnya menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita tidak melulu hanya dapat janji Tuhan untuk menerima kuasa, tapi kita juga memiliki tugas supaya kita menjadi anak-anak yang berani untuk bersaksi. Sebenarnya kalau dikasih tugas, seneng nggak sih Kak kita? Antara iya dan enggak dong Kak. Iya, tapi kalau memang tanggung jawab, kewajiban kita emang kita harus melakukan ya. Tapi kadang apa yang membuat kita tuh nggak suka ketika kita diberi tugas? Ya kadang nggak suka atau nggak mau bilang nggak sukanya tuh nggak enak. Tapi dalam hatinya berat banget menjalankannya. Iya, mungkin juga karena emang susah kali ya. Coba teman-teman kan sekarang lagi sekolah di rumah nih. Kira-kira kalau gurunya itu cuma ngasih tugas-tugas atau ada gurunya yang benar-benar masih
mengajar, walaupun dengan cara yang berbeda. Tentunya kalau cuma kasih tugas ya bakal susah doang melakukan. Tapi balik lagi ke ayat ini, kita tidak hanya dapat tugasnya, tapi tadi dari awal apa? Kita dapat Janji. janjinya. Janjinya apa tadi? Puasa. Puasa tuh apa sih? Berarti kita jadi apa ya? Kita menjadi perwakilan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Kan kita dapat tugas nih suruh bersaksi, tapi emang itu juga tugas kita juga sebagai anak tunas muda. Bukannya di gereja udah ada panitia PI sendiri kan yang bertugas untuk mengabarkan Injil. Oke, kalau menurut saya nih Kak Feni ya, kan yang menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus nggak cuma tim PI doang. Tapi kan kita semua yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semuanya punya tugas yang sama untuk mengabarkan Injil. Iya, ini kalau kembali ke tugas, ini bukan hanya tugas, tapi ini amanat agung ya. Kalau kita kembali lihat di Matius yang terakhir itu sama seperti itu juga, gembalakanlah domba-dombaku gitu ya. Sini ada tugasnya, dan tadi yang kakak-kakak bilang gitu ya, bahwa dia nggak hanya memberikan tugas, tapi kuasa, bahkan penolong. Kalau dibaca lagi ini penolong menyertai kita sampai ke ujung bumi gitu. Jadi amanat agung ini kita pegang, tapi nggak sekedar kasih tugas tadi kalau kata kakaknya, tapi Tuhan tetap menemani kita gitu ya sampai ke ujung bumi. Kalau ini tadi dibilang di Yudea, Samaria gitu ya, sampai ke ujung bumi. Jadi mungkin kalau teman-teman mikirnya kita masih terlalu muda untuk PI, ternyata amanat agung itu untuk semuanya. Dan kalau mungkin kekhawatiran kita karena mungkin takut atau emang kadang malas juga untuk PI, ternyata kita diingatkan bahwa kita nggak akan sendiri, ada janji. Ya pastinya ada lagi Kak yang mau ditambahin? Verbal gitu ya, kita membawa Alkitab ini secara fisik, kita memberitakan itu kepada setiap orang gitu ya. Yang pasti ketika kalian menjadi seorang siswa, pasti teman-temannya tahu misalnya kalau muridnya Kak Dodi gitu ya, laki-laki, pasti dia tahu, oh ini seorang Kristen gitu ya. Kalau mereka sekolahnya di sekolah biasa, pelajaran agama pasti keluar gitu ya. Nah, dilihatlah setelah pelajaran agama, setelah hari-hari yang lain, apakah masih tetap menjadi seorang anak Tuhan gitu ya. Kalau dia tetap bolos, tetap telat, tetap malas ngerjain PR, berarti dia bukan anak Tuhan. Wah, nggak bisa jadi saksi yang baik. Jadi kita juga dilihat dari cara kita hidup, apakah kita saksi Kristus ya. Ya, jadi teman-teman, sepanjang 3 bulan ke depan kita akan belajar menjadi saksi Kristus, dan kita akan lebih tahu banyak cara-caranya bagaimana yang efektif atau dalam berbagai kesempatan. Terus juga kalau teman-teman lihat di bukunya, ada loh judul yang menarik tuh di pelajaran 12 nanti, aku tahu yang kamu tidak tahu. Nah, penasaran kan pasti nanti. Hari ini kita kembali diingatkan amanat agung. Tadi tugas kita menjadi saksi, tapi juga kita mendapat kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Udah, itu aja ya Kak ya. Oke, buat teman-teman semuanya, tetap sehat selalu, jaga kesehatan, dan minggu ini adalah Minggu Paskah. Jadi jangan lupa sesudah ini ibadah, ada buletin gereja sudah disiapkan, ada juga video dari pendeta sudah disiapkan, boleh dibuka dan berbakti bersama-sama keluarga, dan kita ketemu lagi ada Jumat ibadah Jumat Agung. Terima kasih semuanya.